يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Astagfirullahaladzim, maha kita Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak yang hormati, menjadi pembacaan ayat-ayat sudah Al-Quran yang kami bacakan oleh beliau selalu dan beliau baca untuk kita yang mendengarkan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahagia selanjutnya adalah menyanyikan lagu Desa Rasa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, teman-teman kami sejawat, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum Islam yang telah dikukuhkan, yang telah dilantik sebagai pemangku amanah, sebagai pengemban amanah, menggantikan saya, yang sudah pada waktu tahun 2016 dikukuhkan di tempat yang sama juga, dan mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan Allah dalam sehat walafiat. Dengan nanti ke depan berarti akan memimpin bukan hanya kelas, kalau dulu kelasnya sendiri, tetapi ini memimpin, mengayomi semuanya dari kelas 1, orang tuanya, kemudian gurunya, TU-nya, dan ada orang-orang dari luar dan sebagainya. Pesan kami tetap bersabar, karena kuncinya itu, jadi tetap bersabar. Apapun info dan ini informasi dan koreksi dari luar, itu adalah satu pembelajaran usaha ini nantinya, karena nanti akan kompleks, akan menemukan permasalahan kompleks. Karena diberikan informasi pada setelah Ibu Bapak hadirin bersama yang dimuliakan Allah, untuk sambutan yang kedua saya yang terhormat Ustaz Edi Nuraini Ashari, selaku kepala sekolah yang baru. Pada beliau waktu kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman wa hadana ila 'azimi syari'ati wa as'adana bi ittiba'i afdhalil rusul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati Ustaz Sulaiman SPD
selaku Ketua Bidang Pendidikan Periode Lama dari Semedan Baru. Yang kami hormati Ustadz Daiman SPD selaku Kepala Madrasah Periode Lama, serta asatid dan ustadzat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya kekuatan iman dan Islam, juga kenikmatan sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cukup mendung sahdu gitu ya, kita dapat berkumpul ya di majelis yang mulia ini yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran sunnah. Baiklah, asatidz dan ustadzah, jika antum semuanya tahu bagaimana kondisi saya saat ini, untung ada kipas di samping saya ya. Rasanya kayak demam panggung gitu ya, keringet dingin gak karuan gitu ya. Tapi ini perdana bagi saya gitu ya, untuk speech di sini, untuk berbicara di depan antum semuanya, karena hal ini akan menjadi sesuatu yang akan terus saya lakukan. Ya bagaimanapun segala sesuatu harus ada awalnya, harus ada mulanya. Ya maka saya siap tidak siap, kuat tidak kuat, saya harus kuat berdiri di sini. Baiklah, asatidz sadar, untuk yang pertama ya, izinkan kami mengucapkan salam takzim ya kepada segenap pengurus yayasan yang telah berikhtiar ya, bermajelis syura yang menentukan memilih kami pada akhirnya ya untuk mengemban amanah sebagai kepala madrasah MI Luqman Al-Hakim. Semoga apa yang sudah menjadi keputusan syura ini kami dalam menjalankan ke depannya tidak mengecewakan panjenengan semua. Yang kedua, jazakallah ya khairan katsiran kepada Ustadz Daiman selaku Kepala Madrasah Periode Lama yang telah memberikan dukungannya ya, supportnya ya, ketika masa transisi kami ya, karena jika kami boleh bercerita, berarti kami dipanggil oleh yayasan ya, untuk keputusan menjadi calon kepala madrasah itu di bulan Juni awal. Ya. Saat itu ketika kami menerima surat japrian dari Ustadz Rudi ya terkait dengan keputusan calon kepala madrasah, kami sebetulnya langsung matur pada Ustadz Daiman ya. Karena kami terserah kaget gitu ya. Saya langsung matur Ustadz Daiman, Ustadz ini apa? Maksudnya apa? Saya tidak sanggup, saya tidak bersedia gitu ya. Toh ketika saya wawancara pun, karena kebetulan di sini ada pewawancaranya Ustadz Daiman ya, saya di situ pun sudah menyampaikan secara terang-terangan, saya berat ya, saya sulit untuk istilahnya dicalonkan sebagai kandidat kepala madrasah dengan segala kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Tapi ketika saya mengungkapkan semuanya dalam wawancara itu, semuanya kayak dibalikan gitu ya oleh Ustadz Tamim. Biasanya seseorang yang menyadari kekurangannya, dia akan berusaha untuk melengkapi kekurangannya itu. Dan saya sudah mengatakan, afwan Ustadz, saya seorang perempuan, saya tuh orangnya baperan, takutnya apa-apa nangis. Lalu dia mengatakan, sekarang rubah mindset itu, jangan baperan, tapi bagaimana panjenengan bisa berperan. Jadi apapun yang saya katakan selalu dibalikan sampai saya tidak bisa berkata apa-apa, sampai pada akhirnya puncaknya pada pertanyaan, sekarang bagaimana jika qadarullah panjenengan terpilih sebagai kepala madrasah, apa yang pertama kali panjenengan lakukan? Itu pertanyaan pamungkas ketika wawancara. Maka ketika pertanyaan itu ditujukan kepada kami, ya sudah, kami berusaha menjawabnya. Karena kami dididik di pondok dengan moto siap dipimpin dan siap memimpin.
Maka saya katakan, jika memang itu sudah menjadi takdir Allah, ya, saya berusaha akan menerima dengan penuh ikhlas, ya. Karena bagaimanapun ini adalah dakwah, ini bukan jabatan, ini adalah dakwah, ini adalah amanah. Saya hanya orang yang menjadi perpanjangan estafet dakwah ini, gitu ya. Kita tunduk kepada dakwah ini, gitu ya. Secara mungkin struktur kaderisasi pun saya sebagai kader, bagaimanapun harus tunduk dan patuh. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan adalah bernilai ibadah lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi ketika saya sudah mendapatkan surat itu, Ustaz Iman menguatkan saya, sudah Bu, panjenengan tidak usah maju ke yayasan. Ikuti saja prosedurnya. Jika jenengan mau beralasan, nanti ketika di yayasan, ketika dipanggil. Baik, akhirnya saya menuruti apa yang dikatakan oleh Ustaz Iman. Ketika hari H pemanggilan, ya 4 calon kepala sekolah atau madrasah, gitu ya, ada RA, ada SMPIT, SMIT, dan MI. Kami di sana tidak bisa berkata-kata apa-apa, ya, karena di sana Ustaz Tami menghadirkan berbagai macam dalil-dalil dan sebagainya. Begitupun Ustaz Dirman di akhir, gitu, yang memberikan ujangan bagi kami berempat. Kami hanya bisa tertunduk, diam, dan menangis. Itu yang kami lakukan. Tidak bisa mengelak, Ustaz saya nggak mau, saya nggak siap. Tidak bisa berkata seperti itu, karena yang ada di sini itu amanah. Amanah, dakwah ini kesempatan untuk kita bisa menunjukkan bahwasanya kita bisa dalam dakwah ini. Itu yang ada di pikiran kami. Tetapi ketika akhir Ustaz Dirman mengatakan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan naungan kelak yaumil akhir, ya, supaya panjenengan ketika panjenengan melakukan ini semuanya dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab, mudah-mudahan kata Ustaz Firman, panjenengan termasuk salah satu 7, ya, orang-orang di 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yaitu al-imamul adil, ya, seorang pemimpin yang adil. Maka mohon doa dari panjenengan semuanya, semoga kami bisa amanah dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah ini. Tapi di situ pun akal kecil kami masih berpikir, karena Ustaz Firman mengatakan sekarang pulang minta ridhonya suami supaya dimudahkan, dilancarkan langkahnya. Di situ pikiran Pici berpikir, oh iya ya, ada adinya nih yang bisa diada alasan nanti untuk menolak supaya saya nggak jadi kepala madrasah, gitu ya. Perjalanan pulang dari yayasan, saya masih ada harapan itu, karena ketika kami wawancara pun suami sudah memberikan gambaran, nggak usah Umi, lebih baik seorang ustadz yang memimpin di madrasah, karena di sana ada asatid, ada ustadzah. Lebih baik seorang ustadz yang memimpin. Masih banyak yang layak selain ini. Gitu. Itu saya udah diomongin seperti itu ketika mau wawancara, gitu ya. Nah, ketika pulang saya dengan ada rasa pede, kayaknya adinya bisa nih yang membuat alibi saya, gitu ya. Nanti maju ke yayasan, gitu kan ya, dalam pikir saya, gitu ya, untuk menolak, gitu kan ya. Ketika pulang maghrib selesai, abinya pulang dari masjid, saya dengan rasa sedih, gitu ya, curhat mengatakan apa-apa yang tadi terjadi di yayasan. Itulah kembali lagi kepada Allah yang muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Yang tadinya tidak mendukung, dengan tanpa beban, abinya mengatakan Umi bisa. Abi yakin Umi bisa. Di pondok saja Umi sudah menjadi itu, Umi bisa. Buktikan, ini kesempatan buat Umi, gitu ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya bisa apa Ustazah? Orang terakhir yang ibaratnya bisa saya andalkan untuk menolak amanah ini ternyata malah mendukung. Terus saya bisa beralasan apa lagi? Akhirnya sudah, hari saya hanya bisa menangis di sepertiga malam. Ya Allah, kuatkan hati saya, lapangkan hati saya, ikhlaskan hati saya untuk menerima amanah ini. Ya. Tapi tetap namanya manusia, saya curhatnya itu yang paling terdekat, ya, keluarga saya selain suami saya, yaitu binaan saya, gitu ya, anggota saya, mutarobi saya. Disitulah saya sudah mengungkapkan semuanya. Mungkin Ustazah Niken, Ustazah Tila, dan rekan-rekan Ustazah Emi dan sebagainya sudah paham lah ya. Mereka juga menguatkan saya. Akhirnya ketika sudah berlalu sekian hari, gitu ya, mungkin berita itu terdengar, kuping kanan, kuping kiri sudah dengar bocorannya, gitu ya. Sudah ini gini. Akhirnya kami merasa lebih kuat lagi setelah beberapa senior
ya istilahnya WA kepada kami secara japri gitu ya, mengucapkan barakallah, selamat dan sebagainya. Di situ kami curhat, di situ kami mohon doanya, dan para senior itu ya dengan istilahnya mungkin kami harapkan itu benar-benar doa yang tulus. Beliau mensupport kami, tenang Ustazah ini tidak sendirian, kami akan mendukung Ustazah ini. Akhirnya saya bertambah yakin. Sebetulnya saya di sini itu pakai wuh ya, orangnya pakai wuh, saya nggak enak, banyak senior dan sebagainya. Tapi ketika senior itu istilahnya saya mengungkapkan isi hati saya sebagainya, beliau menguatkan saya. Akhirnya saya Bismillah gitu ya. Ini bukan masalah senior dan junior, ini kembali lagi adalah sebuah amanah yang saat ini Allah memberikannya kepada saya dan saya harus menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari situlah sedikit demi sedikit saya menata diri, menata hati, yang mental dan sebagainya untuk saya siap gitu ya. Bagaimana langkah-langkah saya gitu ya dalam menghadapi perjalanan nanti 1 tahun ke depan, tahun ajaran baru. Akhirnya saya konsultasi kepada Ustadz Iman, lalu kita langsung membuat tim kurikulum, kita membuat langkah-langkah, tim kurikulum sudah berjalan ya, tim sarpra sudah berjalan dan sebagainya. Itu sebagai upaya kami untuk mempersiapkan diri menjelang tahun ajaran baru. Walaupun secara SK baru di-SK-kan kemarin Sabtu, tapi kami berpikir kalau memang Sabtu lalu minggunya kami baru bergerak, semuanya keteteran. Akhirnya kami mohon izin kepada Ustadz Iman untuk istilahnya mengambil langkah-langkah sedikit demi sedikit untuk menghadapi tahun ajaran baru, dan insya Allah itu sudah berjalan di waka-waka yang ada yang sudah kami pilih ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kami ucapkan terima kasih ya, jazakumullah kepada asatidz dan ustadzat ya atas dukungannya ya. Dan di sini kami mengharapkan selalu saran, kritikan, masukan yang membangun dari panjenengan semuanya. Tentulah dalam perjalanan awal kami ya 1 tahun ke depan nanti banyak sekali kekurangan, celah-celah yang menjadi istilahnya mungkin kok kayak gini sih, dulu nggak kayak gini, kok gini sih, dulu nggak kayak gini. Tolong hal-hal seperti itu jangan menjadi perguncingan di luar, tapi langsung sampaikan kepada kami. Apapun permasalahan yang berkaitan dengan sekolah, apapun kebijakan-kebijakan itu jangan menjadikan sesuatu yang digibahkan ya, yang tidak ada penyelesaiannya. Jadi apapun permasalahannya tolong disampaikan kepada orang yang tepat ya, kepada permasalahan itu timbul dari siapa, tolong disampaikan gitu ya. Kami khawatir jika masalah-masalah itu menjadi pergunjingan, pergibahan, yaitu akhirnya akan menjadi suatu provokasi gitu kan ya, yang akan menggombosi gitu ya kesulitan kita ya di dalam kita menjalankan amanah ini. Jadi sekali lagi kami harapkan dari antum semuanya ya ke depan ini, marilah ya kita bangun teamwork yang solid gitu ya, teamwork yang solid istilahnya yang bisa menjaga misalkan kondisi sekolah yang sudah maju menjadi lebih maju lagi. Karena kami mendapatkan WA juga dari wali murid, entah tahu dari siapa, itu angkatannya Alfa gitu ya, langsung WA, barakallahu sada ini kami harapkan MI Lukmanul Hakim menjadi sekolah yang lebih baik dengan mengedepankan akhlak dan adab. Apalah arti prestasi jika akhlak dan adab itu tidak ada? Maka antisipasi untuk pelajaran baru ini ada nanti BPI ya, jadi BPI itu akan dijalankan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika rakar. Itu sebagai upaya bagaimana anak-anak itu bisa terbentuk karakter dan adabnya melalui BPI itu ya. Jadi nanti seperti yang Ustaz Iman katakan, nanti ada kejutan di kelas 6 akan kita bahas lanjut di rakar saja. Ini hanya kata sambutan saja, yang mana intinya kami memohon doa, dukungan, saran ya apapun dari panjenengan semuanya demi kebaikan madrasah kita bersama. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustazah Nur Al-Azhari yang telah menyampaikan kata sambutannya, tentu memberikan banyak inspirasi buat kita semua untuk lebih